Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap, sekian dah bang. Aduh, Siap. kalau udah datang tim bisa agak aman, tenang. Ngeradak ya. Oh, menadak. Siap. Menadak atau sat-sat kabuat menadak. Bismillah, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada salam sami-sami panjatkeun ke Allah Subhanahu wa taala atas karunia serta nikmatnya yang diberikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat hadir bersama di tempat yang dimuliakan Allah, dan mudah-mudahan acara yang diagendakan pertemuan pada hari ini serta di dalamnya ada beberapa giat, salah satunya pelantikan ketua ataupun pengurus Garda Wanita Indonesia ataupun Gardawati Kabupaten Cianjur, dan pengukuhan ketua KKPMP Markas Cabang Kecamatan Karangtengah, dan tentunya beberapa anggota yang baru dari Marcap kepengurusan Cipanas. Salawat serta salam semoga Allah limpah curahkan ke haripan bagi dan Nabi besar Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya. Semoga kita kelak mendapat syafaatul ujung. Amin ya Allah ya Allah. Selanjutnya ucapkan terima kasih kepada Ketua KKPMP Markas Daerah Kabupaten Cianjur, Dinda Aang Gunawan beserta jajaran, ada Pak Waka, Pak Sekjen, dan Kabid Kumham dan semuanya, dan juga para ketua Marcap kepengurusan yang sudah terbentuk di Kabupaten Cianjur, dari Ciranjang, dari Cipanas dan Cibober, dan yang lainnya. Mudah-mudahan sepakat acara hari ini berkat kerjasama kita semua, sebagaimana yang disampaikan oleh ketua tadi, lebih kepada arahan dan pembinaan. Intinya bagaimana kita memiliki rasa kepedulian bahwa organisasi KKPMP ini besar adalah ditentukan oleh diri kita sendiri. Jadi kalau kita melihat organisasi yang lain besar, itu karena ada eksistensi dan kemauan serta rasa memiliki dan tanggung jawab. Nah, apabila rasa-rasa itu dihadirkan di dalam diri kita, tentu kita pun akan melihat hasilnya. Apa yang diharapkan oleh Mana tadi menjadi harapan kita semua. Karena walau bagaimanapun KKPMP ini sudah begitu dikenal, terutama di dunia hukum, ya leasing dan sebagainya. Kita bisa tanyakan kepada hati sanubari kita bahwa begitu besar manfaat daripada wadah perjuangan ini, yaitu Ormas KKPMP, begitu besar manfaatnya. Sehingga mari pada kesempatan ini kita selain melantik kepengurusan yang baru, tapi juga jadikan momen sebagai penguatan hati kita masing-masing untuk dapat kita rasa memiliki ataupun bangga terhadap Ormas KKPMP. Nah, dengan kebanggaan yang kita miliki, tentu kita akan memiliki daya saing dengan ormas lain. Sehingga ada hati kita ini mimpi, ada harapan, oh nanti harus besar. Sehingga memiliki progres tahap bertahap, ya tentunya seperti itu. Mungkin itu dari Ketua ya, Mabil Jabar, pesan intinya mari rasa memiliki ini terhadap Ormas KKPMP tumbuhkan. Dan alhamdulillah KKPMP Markas Wilayah Jawa Barat yang membawahi, kalau tidak salah sekarang ada 17 sayap Ketua. Salah satunya yang wajib diutamakan adalah garda perempuannya atau Gardawati. Dan itu menjadi tanggung jawab setingkat. Karena kalau tugas fungsi daripada KKPMP tingkat Mada, selamat datang Bapak. Tugas dan tanggung jawab tingkat markas daerah adalah pertama membentuk
pengurus di bawahnya. Apa itu? Marcap, markas cabang di tingkat kecamatan. Itu menjadi tanggung jawab daripada kepengurusan markas daerah. Dan juga membentuk sayap-sayap setingkat markas daerah. Ada Gardawati, ada LPKMP, Lembaga Perlindungan Konsumen Merah Putih, ataupun yang lainnya, ada GPO, Garda Pertahanan Organisasi. Itu semua menginduk satu kepada Ketua Mada. Jadi Ketua Mada ini menjadi ketum di kabupaten. Jadi Mada markas daerah setingkat kabupaten itu menjadi ketum. Jadi ketuanya dari KPMP, ya ketuanya juga dari Gardawati, ketua dari seluruh sayap-sayap ormas KPMP, ada TPMP, Transportasi Merah Putih, ada GOMP, gerakan apa? Ojol Merah Putih, gabungan Ojol Merah Putih dan lain-lain. Ada LBH KPMP, Lembaga Bantuan Hukum. Ada Persatuan Guru Merah Putih, Persatuan Nelayan Merah Putih. Jadi banyak, hampir di semua lini, di semua profesi ada Persatuan Santri Merah Putih. Hanya kebesaran ini. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Cuman kita tidak muluk-muluk sebagaimana ketua provinsi ataupun markas wilayah Jawa Barat. Begitupun markas wilayah DKI, markas wilayah Banten atau yang lainnya sepakat bahwa untuk Jawa Barat lebih mengedepankan dulu KKPMP-nya. Artinya KKPMP-nya besar, nanti silakan Ketua Mada membuka sayap-sayap, mau itu LPKMP, Gardawati, saya kira dikembalikan kepada Madanya sendiri. Begitupun markas cabang mempunyai kewajiban mengangkat ranting-ranting, jadi markas ranting yang ada di desa-desa. Jadi kalau Cipanas ada membuahi 10 desa misal, maka kewajiban dari para ketua marcap membentuk markas ranting setingkat desa, diawali dari desa domisilinya sendiri, harus itu. Dan seterusnya. Seperti Mawil Jabar pun begitu, dari markas besar yang merupakan pusat pun sama begitu. Jadi intinya bagaimana kita diawali dari hal kecil dulu. Hal kecil itu artinya diri sendiri anggota KPMP, berarti kita harus punya KTA, harus punya baju, harus punya sekretariat, itu yang pertama. Untuk apa? Untuk tempat ngumpul, sharing-sharing. Baru dengan kumpul dan sharing-sharing, di situ akan mendapatkan ilmu. Kenapa? Ilmu untuk mengatasi hal-hal yang sifatnya sosial, mau itu rumah sakit, mau itu perkara leasing, mau apa. Jadi ilmunya dulu dapat. Nah, ilmu dapat, bagaimana kita seperti sekolah. Di sekolah pun dengan anak kita masuk sekolah tidak serta-merta dapat ilmu, tentu diawali dari seragamnya dulu, tercantum sebagai murid, baru duduk di kelas, baru dapat ilmu, baru bekerja. Nah, begitupun di KPMP, ilmunya dapat, baru kita berjalan. Jadi sambil berjalan ilmu pun terus digali dengan potensi-potensi ada, dengan bersilaturahmi, koordinasi dengan sesama marcap, koordinasi dengan teman-teman organisasi, karena kalian tidak sendiri. Marcap ada masalah, naik ke Mada. Mada ada masalah, naik ke Mawil Jabar. Mawil Jabar ada tidak mampu misalkan, dipandang perlu, maka naik ke markas besar yang notabene hampir di pengurusan tingkatan di berbagai Mada memiliki advokat-advokat yang memang ada di KPMP. Dan itu insya Allah seperti saya sendiri di Mawil Jabar selaku advokat juga tentu tidak akan diam apabila memang dipandang perlu. Tapi kalau tidak tahu, tidak dikasih tahu ya sulit juga. Makanya koordinasi yang baik untuk kita kuat gitu ya. Walau apapun kalau berbicara advokat, mungkin itu salah satunya termasuk saya harapkan kepada ketua untuk aktif di masyarakat sebagaimana harapan ketua Mada tadi. Aktif di masyarakat, turun di masyarakat, menjadi bagian dari pemerintahan. Pegang kekuasaan terendah dari PRT-an, pegang dari Karang Taruna, pegang. Artinya berkoordinasi setingkat, misalkan cabang, maka berkoordinasi dengan Babinsa, dengan Danramil, dengan Kapolsek, dengan Karang Taruna setingkat kecamatan, dengan tokoh-tokoh lainnya. Syukur-syukur kita menjadi bagian, kita menjadi RT-nya bagus.
kita menjadi kadesnya itu bagus. Berarti kita akan kuat. Kita jangan menghindari kekuasaan, karena kekuasaan ini dapat mempengaruhi. Jadi bawa manly man itu ke dalam kekuasaan, maka akan lebih mudah membantu masyarakatnya. Apabila kepala desa yang mengeluarkan stigma ataupun membantu akan lebih mudah. Tapi kepala desanya harus yang manly man, memiliki menolong, memiliki cita-cita yang luhur, yang agung, sebagaimana orientasi ataupun anggaran dasar rumah tangga KPMP ataupun slogan KPMP, manly man, menolong, melindungi dan mencerdaskan masyarakat. Insya Allah aman Pak, kalau semua dari ormas KPMP, kader KPMP masuk parlemen, bagus, partainya apa saja. KPMP masuk RT, bagus, di RT mana saja, bagus, di setiap kampungnya sendiri. Itu akan melahirkan sebuah gerakan moral, akan melahirkan sebuah peradaban dunia yang besar. Makanya awali dari diri sendiri, di mana kita tinggal, bawa ruh ke KPMP di situ. Tengok kanan kiri kita. Pergunakan loreng merah hitam. Pertama, beritahukan kepada masyarakat kita KPMP. Awali seragam, terus sekretariat, kasih pemberitahuan ke desa, kasih pemberitahuan ke camat, kasih pemberitahuan ke pemberitahuan itu tembusan ya, tembusan. Seperti itu, insya Allah kita akan besar. Mungkin itu saja yang disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ketua KPMP Markas Daerah Kabupaten Cianjur. Sekali lagi mohon dikuatkan di dalam hati dan diri kita, sanubari kita, bila perlu darah kita adalah darah KPMP, sehingga ketua pun seperti itu, ke pengadilan kemanapun dipakai lorengnya, walaupun di persidangan kadang dibuka, tapi dipakai dulu biar tahu, karena bangga terhadap KPMP dan menjadi nilai plus. Mungkin kalau nama saya saja advokat CPD Modi, mungkin orang biasa-biasa aja, tapi kop suratnya LBH KPMP, orang pun jadi mikir apa itu KPMP. Dia akan buka searching di YouTube, dia akan melihat bagaimana gerakan-gerakan KPMP, demonya sampai Mabes Polri yang tidak mampu dilakukan oleh ormas-ormas lain. Kita mampu, tapi kalau ngenceng di tengah jalan memang kita tidak mampu dan tidak boleh. Tidak boleh KPMP hanya jadi murahan, tidak boleh. Bahwa KPMP harus punya marwah, menjadi ragi tidak banyak, tapi tanpa KPMP luluh lantak seperti itu. Jadi seperti itu kurang lebihnya harapan kita, tidak mengejar masa yang banyak, tapi kualitas diri kita maka dipertaruhkan di tengah-tengah masyarakat. Maka perbanyak silaturahmi, ikuti pimpinan di atasnya. Di sini ada Ketua Mada tadi menyampaikan, gunakan wadah-wadah sarana-sarana komunikasi itu dengan baik untuk merajut kebersamaan di dalam menjalankan manly man itu kan. Baik, karena akhirnya tadi disampaikan oleh pembawa acara Pak Humas Oka ada pelantikan Gardawati, maka dilanjut saja. Silakan Ibu calon Ketua Gardawati turun. Ketua Gardawati Cianjur. Dan mohon yang lainnya pun yang akan dilantik. Cara menjawab siapa nanti? Iya, kalian aja.